Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah karena kita kembali bertemu di materi MPLS online secara virtual pada hari terakhir MPLS online FPT SMK Negeri 8 Pinrang. Oke. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok pemimpin dan teladan untuk kita umat manusia. Oke, anak-anakku semua yang saya banggakan, yang saya cintai, pada kesempatan hari ini kita sudah kedatangan pemateri kita untuk sesi pertama di hari Rabu ini, hari terakhir. Nanti akan saya bacakan CV dari beliau. Saya ucapkan selamat datang Pak, karena terima kasih juga karena telah menyempatkan hadir untuk bersama-sama sharing bersama anak-anak kita yang saat ini menyaksikan dari rumahnya masing-masing. Oke, anak-anakku semua, saya akan bacakan CV dari pemateri kita yang akan membawakan materi tentang ekstrakurikuler. Nama lengkap beliau Syarifuddin SPD, tempat tanggal lahir Pinrang 9 Agustus 1990, alamat Amas Sangan Timur, pendidikan terakhir beliau sarjana pendidikan matematika. Jabatan beliau mengajar sebagai guru matematika, juga merangkap sebagai guru PKK atau kewirausahaan. Dan untuk anak-anakku semua yang kelas 10, beliau juga akan mengajar di produktif TKR khusus untuk kelas 10 yang akan diajar nanti jurusan TKR ya. Kemudian beliau diamanahkan oleh Bapak Kepala UPT SMK Negeri 8 Pinrang selaku koordinator pembina OSIS. Jadi untuk materi ekstrakurikuler ini memang sangat cocok dibawakan oleh Bapak Syarifuddin SPD selaku koordinator pembina OSIS. Oke, itulah tadi CV dari pemateri kita pada hari ini. Saya mau semangatnya anak-anakku semua, walaupun ini jadi hari terakhir, nanti masih ada satu lagi materi yang akan kita sampaikan sama-sama. Dan saya mohon silakan nanti disimak materi oleh Bapak pemateri kita. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan Anda semua menuliskan pertanyaannya di kolom chat sebelah kanan bawah seperti pada materi-materi sebelumnya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kepada Bapak pemateri kita, Bapak Syarifuddin SPD, untuk membawakan materinya yang berjudul ekstrakurikuler, kepada Bapak dengan hormat dipersilahkan. Silakan, Pak. Terima kasih untuk Bapak Moderator yang memberikan kesempatan kepada saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada hari ini kita masih sempat menerima materi MPLS pada hari terakhir. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari lembah kehinaan menuju lembah yang penuh kemuliaan seperti saat ini. Alhamdulillah nak, sekarang kita sudah memasuki materi terakhir. Kebetulan saya diberikan kepercayaan kepada Bapak Kepala Sekolah memberikan materi yang berkaitan tentang ekstrakurikuler. Jadi perlu anak-anakku ketahui bersama bahwa ekstrakurikuler itu sudah anak-anakku tahu sejak memasuki jenjang SMP. Ekstrakurikuler itu nak memiliki banyak arti. Ya. Ekstrakurikuler itu artinya menurut Lutan, ekstrakurikuler merupakan bagian internal dari proses pembelajaran yang menekankan pada pemenuhan kebutuhan anak didik. Antara kegiatan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler sesungguhnya tidak dapat dipisahkan, bahkan kegiatan ekstrakurikuler perpanjangan, pelengkap atau
penguat kegiatan ekstrakurikuler untuk menyalurkan bakat atau pendorong perkembangan potensi anak didik mencapai taraf maksimum. Ya. Jadi itulah tadi salah satu contoh pengertian dari ekstrakurikuler. Nanti anak-anakku bisa ketahui di slide, di situ ada beberapa pengertian dari ekstrakurikuler. Silakan anak-anakku pahami sendiri dan bisa dilihat sendiri. Adapun tujuan dari fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler, tujuannya yaitu kegiatan ekstrakurikuler tujuannya untuk mengembangkan kemampuan potensi dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dalam kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Menurut Akib dan Sujak, terhadap 4 fungsi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan yaitu yang pertama, fungsi pengembangan, fungsi sosial, fungsi reaktif, dan fungsi persiapan karir. Keempat fungsi tersebut sudah ada penjelasannya di sini, Nak. Yang pertama yaitu fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk membentuk karakter dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial di sini menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab terhadap memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktik keterampilan sosial, dan internasionalisasi nilai moral dan nilai sosial. Yang ketiga, fungsi reaktif. Fungsi reaktif di sini menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan sehingga menunjukkan proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer ke sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik. Yang terakhir, fungsi yang terakhir yaitu fungsi persiapan karir. Di sini menjelaskan bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Itulah tadi, Nak, fungsi dari ekstrakurikuler. Nanti yang tidak bisa melihat silakan buka kembali slide-nya. Di situ sudah Bapak cantumkan fungsi dari ekstrakurikuler dan penjelasannya. Sedangkan ekstrakurikuler juga mempunyai fungsi atau Menteri Pendidikan Republik Indonesia tentang ekstrakurikuler memiliki tujuan sebagai berikut. Pengembangan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreativitas. Yang kedua, memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha, dari pengaruh negatif, dan bertentangan dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga, mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian potensi unggulan sesuai bakat dan minat. Yang keempat, menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak, mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat mandiri. Jadi itulah tadi tujuan dari ekstrakurikuler yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Adapun jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler, Nak, yang pertama yaitu ekstrakurikuler wajib. Di sini menjelaskan bahwa
ekstrakurikuler wajib itu merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Yang kedua, ekstrakurikuler pilihan. Di sini menjelaskan bahwa ekstrakurikuler pilihan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan minat bakat dan minatnya masing-masing. Yang selanjutnya, ekstrakurikuler rutin. Di sini menjelaskan bahwa ekstrakurikuler rutin yaitu bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan secara terus-menerus seperti latihan bola voli, latihan sepak bola, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk pada ekstrakurikuler periodik, yaitu bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu saja, seperti lintas alam, camping, pertandingan olahraga, dan sebagainya. Yang selanjutnya, kirada. Kepramukaan latihan dasar kepemimpinan siswa, palang merah, remaja, pasukan paskibraka bendera, dan lainnya. Selanjutnya, jenis-jenis kegiatan ekstrakurikuler selanjutnya yaitu karya ilmiah. Kegiatan karya ilmiah remaja, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan sebagainya. Selanjutnya, latihan, olah bakat, dan potensi. Pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalis, teater, keagamaan, dan lainnya. Jadi itulah tadi jenis-jenis ekstrakurikuler. Adapun manfaat dalam kegiatan ekstrakurikuler ini. Yang pertama yaitu wadah pengembangan bakat. Yang kedua, melatih kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, belajar berorganisasi dan belajar bekerja sama. Yang keempat, belajar bersosialisasi dan memperbanyak teman. Dan yang terakhir, belajar manajemen waktu yang baik dan bekerja sama sebagai sarana referensi yang mendidik. Itu manfaat dari ekstrakurikuler. Adapun beberapa kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 8 Pinrang, jadi perlu anak-anak ketahui bahwa di SMK 8 itu juga nak, walaupun sekolahnya kecil, baru seumur jagung, baru 5 tahun, tetapi ekstrakurikuler juga di SMK 8 itu bisa bersaing dengan ekstrakurikuler yang ada di sekolah besar. Contohnya seperti ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita itu nantinya ada palang merah, pramuka, kesenian, English club, matematika club, remaja musala, paskibraka, siswa pencinta alam, UKS, dan PKR. Adapun olahraga di sekolah kita itu sudah ada basketbal, bola voli, takraw, sepak bola, dan futsal. Juga ada karate. Karate ini nak baru 1 tahun berdiri. Baru. Jadi inilah dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah kita, baik di luar maupun baik di kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Ini ada foto-foto yang Bapak lampirkan kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di luar sekolah. Anak bisa lihat di slide-nya ada baris berbaris. Di sini ada baris berbaris. Ada kegiatan pramuka, kegiatan PMR, ini pelantikan PMR. Ini salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Jadi itulah tadi nak gambaran tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Nantinya apabila anak-anakku sudah masuk di sekolah kita atau sudah belajar, silakan pilihlah
ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Jangan hanya mengikuti temannya saja. Silakan perlihatkan bakat yang ada pada diri Anda. Disinilah kesempatan anak-anakku mengasah keterampilan untuk memperlihatkan bakat dan keterampilan anakku. Jadi selamat untuk anak-anakku, selamat untuk bergabung di sekolah kita. Walaupun nanti kita belum bisa bertatap muka langsung, kita belajar di rumah saja, tetapi anak-anakku tetap harus mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, cuci tangan sebelum makan, dan selalu pakai masker apabila beraktivitas di luar rumah. Jadi sekian dari saya, Nak. Itulah materi singkat yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Semoga walaupun singkat, tetapi sangat bermanfaat untuk anak-anakku. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus untuk pemateri kita telah menyampaikan materi tentang ekstrakurikuler. Jadi anak-anakku sekalian, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama beberapa dokumentasi ekstrakurikuler yang sudah dilakukan oleh UPT SMK Negeri 8 Pindrang. Jadi ini semua di setiap sekolah memang selalu diwadahi ada namanya OSIS, organisasi siswa intrasekolah, dan kebetulan pemateri kita adalah koordinator dari pembina OSIS. Jadi nanti anak-anakku yang ingin terlibat di ekskul, di OSIS nanti akan lebih sering berhubungan atau berkomunikasi dengan Bapak Syarifuddin SPD. Ya, mohon izin Pak, kebetulan saya lihat di kolom chat ini ada anak-anak kita bertanya beberapa orang, tapi seperti biasa saya ambil secara acak saja. Yang terpilih saya mengambil dari jurusan TKJ atas nama Muhammad Awal Saputra. Ini ingin tanyakan Pak, apa saja kegiatan OSIS SMK 8 Pindrang yang pernah diikuti? Mungkin yang ditanyakan ini lomba dari lomba-lomba atau apa mungkin yang mungkin mereka ingin tahu karena kan mereka belum mendapatkan secara langsung informasinya. Mungkin dari sini bisa nanti diberikan seperti ini, jadi mereka punya bayangan untuk memilih organisasi nanti di SMK 8 Pindrang. Mungkin itu Pak, jelas ya? Ya silakan Pak. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada anakku yang sudah bertanya. Jadi kegiatan OSIS itu kegiatan yang sering dilakukan itu bahkan ini tiap tahun yang selalu diikuti yaitu PMR dan Pramuka. Ini salah satu ekstrakurikuler yang sangat banyak peminatnya di sekolah ini. Untuk PMR contohnya selalu mengikuti hampir tiap tahun, mengikuti lomba, ada lomba perkemahan antar sekolah se-Kabupaten Pindrang, yaitu biasa bertempat di Alupang. Di situ dia mengikuti hampir tiap tahun untuk kegiatan napaktilas itu PMR. Untuk pramuka, ini pramuka selalu mengikuti juga kegiatan di Pare-Pare, Sejata Parang, selalu mengikuti kegiatan Tunas Kelapa. Ini juga rutin diikuti setiap tahun. Jadi nanti anak-anakku yang memasuki ekstrakurikuler pramuka dan PMR pasti akan tahu. Dan mungkin juga anak-anakku dari SMP sudah mengikuti kegiatan seperti ini, karena di sana itu biasa bergabung antara SMP dengan SMK, SMA. Nanti akan berlanjut lagi kegiatan ini. Jadi nanti kalau anak-anakku ingin tahu langsung, silakan nanti mengikuti memasuki ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, yaitu pramuka dengan PMR. Sekian dari saya, itu terima kasih. Terima kasih Pak pemateri kita atas jawaban dari pertanyaan Ananda kita dari TKJ. Mungkin itu saja ya anak-anakku semua yang pertanyaan yang bisa kami ajukan ke pemateri. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain kami mohon maaf, nanti akan didiskusikan oleh pemateri kita pada grup yang sudah kita buat. Nanti lebih didalami lagi di situ pertanyaan-pertanyaan Ananda kita yang belum sempat saya bacakan Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mari kita sekali lagi berikan aplaus untuk pemateri kita. Ya,
Terima kasih kepada Ananda semua yang telah bergabung. Insya Allah ini adalah materi ke-10 hari terakhir sesi pertama. Insya Allah masih ada satu sesi lagi tentang pelibatan orang tua di sekolah. Itu adalah sesi terakhir. Dan nanti dan setelah itu nanti kita akan melakukan penutupan MPLS secara online oleh Bapak Kepala UPT SMK Negeri 8 Pindrang. Oke, mungkin itu saja dari kami. Permohonan maaf kami jika pada saat penyampaian materi dari pemateri, dari moderator, ada kata-kata kami yang kurang berkenan, ada kata-kata kami yang kesalahan maupun kehilapan, kami ucapkan permohonan maaf. Dan saya akhiri materi kali ini tentang ekstrakurikuler dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.